Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali dalam Tali Kata Podcast di bulan suci Ramadan. Dalam rangka Syiar Ramadan, pada kali ini kita hadirkan narasumber kita yang sungguh luar biasa pada saat ini, yaitu Dr. Kiai Haji Dadang Hermawan MT. Beliau adalah Rektor ITB Stikom Bali. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, ini bulan suci Ramadan, mudah-mudahan segera mendapatkan gelar profesor Pak Kiai. Amin. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada kali ini adalah menuju kemuliaan ibadah dengan teknologi. Teknologi saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama pemirsa. Dunia teknologi sekarang adalah menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi hal yang dikesampingkan, tetapi sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Bahkan kita itu bangun tidur itu sudah teknologi yang dicari, HP kita yang dicari. Jadi luar biasa kebutuhan kita terhadap teknologi ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbincang sejenak dulu dengan narasumber kita yang sungguh luar biasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semua mudah-mudahan narasumber kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan, karena beliau sungguh luar biasa mengabdi di masyarakat sehingga tak kenal lelah beliau dari kampus ke masyarakat, pengajian dan lain sebagainya. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira Pak Kiai, dalam rangka untuk menuju kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, kira-kira kita apa yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi Pak Kiai? Ya, terima kasih Pak E. Sebagaimana diketahui bahwa teknologi informasi, teknologi digitalisasi itu adalah sebuah ilmu. Ya. Sebuah ilmu yang tentu saja kalau kita kuasai itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah itu, bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat kan ya. Nah, berarti sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, sebagai khalifah fil ardh, bahwa sudah sepatutnya bahwa kita menguasai namanya ilmu. Salah satu ilmu atau cabang ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat menggejala pada saat ini itu adalah ilmu digitalisasi atau teknologi informasi. Nah, dengan teknologi informasi itu maka yang jauh jadi dekat, yang rumit jadi sederhana, yang lama jadi sebentar, kemudian yang susah-susah jadi gampang. Nah, itu peranan teknologi informasi yang sudah kita rasakan selama ini. Ya, berbagai sektor kehidupan, apakah itu berbisnis, berpendidikan atau bersekolah, kemudian berpemerintahan, berorganisasi, bersosialisasi, termasuk juga beragama sekarang sudah memanfaatkan digitalisasi itu. Nah, sekarang bagaimana supaya keadaan digital ini membantu kita yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya jauh menjadi dekat, ya. Dengan adanya teknologi informasi ini, maka diharapannya kita bisa meningkatkan ibadah kita, bisa meningkatkan pelaksanaan beragama kita semakin bagus dari waktu-waktu sebelumnya, sebelum teknologi informasi ini menjadi suatu yang menggejala, kan itunya ya. Nah, itu semua kan tergantung kepada kita, karena apapun yang terjadi, apapun kemajuan yang terjadi, apapun masalah yang ada itu bisa selalu ditinjau dari dua sudut, seperti istilahnya pisau bermata dua yang sering digembar-gemborkan. Bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, begitupun juga dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, maka di sini penting namanya literasi. Ya, literasi
teknologi informasi sendiri juga literasi tentang karakter atau tentang akhlak yang selalu dinomorsatukan oleh agama kita, ya, termasuk juga kan Nabi diutus ke dunia ini adalah untuk penyempurnaan akhlak. Berarti memang akhlak ini sangat sangat penting, dan itu dikaitkan dengan nanti pemanfaatan atau implementasi daripada teknologi informasi. Ya. Ya, luar biasa pemirsa. Awas loh, jangan kebalik-balik itu nanti. Yang susah bisa jadi mudah, yang mudah jangan malah dibalik menjadi susah nanti. Luar biasa. Saya tidak akan mengulangi kalimat itu karena khawatir nanti malah tambah salah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan selama bulan suci Ramadan dengan memanfaatkan teknologi. Kalau seandainya kita tidak bisa hadir ke Masjidil Haram, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa setel, ya, maka servan dan lain sebagainya, itu bisa kita ikut ngaji di sana. Begitu juga pengajian-pengajian di tempat-tempat yang lain. Kalau seandainya kita tidak sempat datang ke tempat tersebut, ke majelis taklim tersebut, kita bisa tinggal setel dan kemudian kita bisa mengaji. Sungguh luar biasa kajian pada saat ini. Jadi teknologi itu seperti pisau bermata dua. Jadi tergantung kita yang memanfaatkan, apakah kita mau memanfaatkan dengan kebaikan ataukah kita akan memanfaatkan dengan kejelekan. Plus minus di sana kumpul. Di bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hindarkan hal-hal yang negatif, kita manfaatkan teknologi dengan hal-hal yang positif sehingga kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, yang saya banggakan ini terkait dengan banyak sekarang itu pemanfaatan teknologi, ya, pemanfaatan teknologi yang terkadang disalahgunakan oleh anak-anak muda ini. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai terkait dengan dua mata pisau yang kita harus pandai-pandai untuk memilah. Nah, kira-kira apa harapan Pak Kiai kepada generasi muda ini, terutama Gen Z yang memang kehidupannya itu sudah begitu luar biasa dengan pemanfaatan teknologi. Kira-kira harapan Pak Kiai di bulan suci Ramadan ini terhadap para generasi muda terutama ini terhadap pemanfaatan teknologi agar supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama adalah tentang karakter atau akhlak tadi, ya. Bagaimana para Gen Z ini dibekali oleh akhlak yang mulia, dan itu bisa didapatkan juga dari berbagai sumber juga, termasuk juga dari pembelajaran yang bersifat online ataupun yang bersifat digital itu, atau juga bisa belajar kepada orang tua kita, guru-guru kita itu. Jadi bagaimana memperbaiki atau meningkatkan akhlak kita supaya menjadi manusia yang berakhlakul karimah, kan itu. Nah, karena dari situlah intinya nanti baru bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Nah, di kami juga di ITB Sikom Bali, ya, selalu saya tekankan kepada para dosen, selain ada mata kuliah yang wajib tuh, ada Pancasila, ada agama, ada kewarganegaraan, kemudian ada etika, ada anti korupsi juga sudah ada. Nah, kami juga selalu minta kepada dosen tuh mencuri waktu atau memakai waktu 5 sampai dengan 10 menit setiap kali perkuliahan, setiap kali berjumpa dengan mahasiswa itu untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pendidikan karakter. Karena itu yang sangat sangat penting buat kita, terutama di era pemanfaatan digitalisasi ini, ya. Jadi supaya bagaimana si anak itu atau generasi muda itu bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk kemajuannya dia, untuk menyongsong masa depan dia, untuk pembelajarannya dia, dan sebagainya yang bersifat positif itu. Itu yang pertama. Jadi pendidikan karakter ini sangat memegang peran penting di dalam era sekarang, sangat lebih penting lagi daripada era-era yang lama. Karena
sekarang tanpa karakter, nanti kemajuan teknologi informasi ini akan menjadi itu yang negatif itu. Kan dia sekarang bisa scamming ya, bisa mencuri kartu kredit orang, bisa dengan beberapa klik Mencuri saja, data, iya, ya. mencuri data dan sebagainya. Nah, itu. Jadi betul-betul karakter yang harus diperhatikan ya dengan berbagai cara. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan, menjadi momentum buat kita selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tapi juga bagaimana kita meningkatkan hablum minan nasnya. Iya, betul. Antara lain dengan cara ya, selain yang sudah konvensional, bagaimana kita berlomba-lomba memperbanyak bikin konten yang positif, Iya. seperti sekarang yang kita lakukan ini gitu kan, bikin konten yang positif. Jadi semua anak-anak muda, orang tua, kemudian itu ya, penuhilah dunia digital ini dengan konten-konten yang positif. Iya, ya, ngaji misalnya ada pengajian ya, bukan hanya di masjid saja, tapi juga ada kamera yang ada siaran langsung ke YouTube, ada yang merekam atau siaran langsung ya, tergantung daripada sikonnya. Dengan demikian maka dunia digitalisasi ini akan penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan hal-hal yang membawa kita kepada peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan sebaliknya gitu, yang hal-hal yang negatif yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Makanya saya menghimbau nih kepada para kiai lain, pada para ustadz, ya, pada guru-guru, orang tua, ayo kita rame-rame mengisi ya dunia digitalisasi ini dengan konten-konten yang positif. Ya kan ada YouTube, ada IG, ada TikTok, ada Twitter, ya. Ada snack video, macam-macam sekarang. Yang malah itu kalau misalnya kita mendapatkan penggemar atau subscriber yang banyak, itu akan menjadi dampak memberikan penghasilan kepada kita juga. Tapi intinya kita kan bukan mencari itu. Intinya kita mencari pahala, memperbanyak konten-konten di dunia digital ini dengan konten-konten yang positif. Makanya yang ngaji, yang belajar, yang ceramah, yang berdiskusi, yang bermusyawarah, itu alangkah lebih bagusnya direkam seperti ini, kemudian diupload, disebarluaskan melalui WA melalui channel Facebook melalui IG dan sebagainya, sehingga dunia digital atau dunia maya ini dipenuhi dengan hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif. Itu barangkali Pak. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Dalam bulan suci Ramadan ini mari kita perbaiki akhlak kita, terutama dalam pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital kita gunakan dengan sangat bijak, penuhi ruang digital kita dengan hal-hal yang baik selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Harapan itu tadi disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dadang Hermawan, sungguh luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap sehat selama bulan suci Ramadan, dan jangan lupa kita harus tetap menggunakan madu selama bulan suci Ramadan dalam rangka untuk menjaga stamina kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, narasumber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Kiai Haji Dadang Hermawan, tak terasa waktu kita sudah sekian berlalu. Kira-kira harapan dari Pak Kiai terhadap masyarakat, terutama generasi pemanfaat digital ini adalah biasanya generasi Gen Z biasanya. Kira-kira harapan Pak Kiai terhadap para generasi muda dalam pemanfaatan dunia digital, terutama di bulan suci Ramadan, kira-kira gimana Pak? Ya, tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan, kita berharap kepada generasi muda atau generasi Gen Z yang akan menjadi penerus kita-kita di masa yang akan datang, dan kondisinya sekarang sudah berbeda. Para generasi muda sekarang sudah sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini. Tentu saya berharap bahwa bisa memilah dan memilih ya konten-konten yang kira-kira berguna bagi kalian dan bagi masyarakat. Tentu saja yang dapat meningkatkan tadi itu ya, meningkatkan bagaimana supaya kita dapat bersaing, bagaimana kita bisa meningkatkan supaya
dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan karakter kita menjadi lebih baik. Karena yang tadi saya bilang bahwa dengan kemajuan digitalisasi ini, keterbukaan sangatlah suatu hal yang keniscayaan gitu ya, bahwa semakin terbuka tentu saja kita tidak bisa lagi sembunyi, kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang kurang baik karena akan cepat ketahuan gitu ya. Apalagi berbuat tindak pidana di era digital ini sangat cepat viral ya, cepat ketahuan, dan ini mendorong kita untuk selalu berpikir positif, berbuat baik pada semua orang, tidak merugikan orang. Dan tentu saja yang tadi saya bilang, bagaimana para generasi muda ini mengisi dunia digital ini dengan konten-konten kreatif, baik itu konten yang misalnya sehari-hari kita lakukan, yang positif-positif kita upload ya, ataupun juga sengaja menjadi profesional konten kreator ya, yang bisa juga menjadi sumber penghidupan, sumber penghasilan di era digitalisasi ini. Tapi yang lebih penting memang peningkatan kapasitas karakter kita, karakter building kita yang harus terus ditingkatkan supaya kita dapat hidup dengan nyaman, dengan tenang, dan juga prospek masa depan yang lebih bagus dapat kita raih. Barangkali itulah Pak Yai yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa Pak Kiai Haji Dadang. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Dadang sebelum diakhiri, kalau di kampus ITB Stikom itu kira-kira ada kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan yang terkait dengan pemanfaatan digital ini? Jadi di kami ini ada yang pertama ada organisasi kemahasiswaan atau UKM, unit kegiatan mahasiswa yang namanya MCOS, Muslim Community of Stikom, dan itu anggotanya adalah selain para dosen-dosen muslim juga para mahasiswa yang muslim. Nah, biasanya di sana itu adalah pertama mengadakan kegiatan buka bersama, ataupun juga setiap menjelang maghrib ada penyediaan takjil atau sekedar untuk membatalkan puasa yang diurus oleh MCOS itu. Dan juga ada kajian-kajian yang dilakukan oleh MCOS seminggu sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, yang mendatangkan para narasumber dari luar. Kemudian dengan digitalisasi ini, semua kegiatan itu yang saya bilang tadi mereka upload ke akun-akun mereka, akun-akun MCOS sendiri, ataupun juga akun-akun yang saya bilang tadi itu akun-akun pribadi yang akan memperbanyak konten-konten yang bersifat positif bagi dunia digital. Saya kira itu suatu kegiatan yang mungkin tidak terlalu berat ya, dan tidak terlalu memakan biaya ya. Bikin filmnya itu bisa diupload oleh beberapa orang, oleh para hadirin, dan juga oleh akun resmi daripada organisasi MCOS. Itu Pak Yai. Terima kasih, luar biasa banyak kegiatan yang dilakukan oleh kampus ITB Stikom di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan teman-teman kita di ITB Stikom, baik para dosen, kemudian mahasiswa dan sivitas akademika di ITB Stikom Bali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Dr. Dadang Hermawan MT. Beliau adalah Rektor ITB Stikom Bali. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya, dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain nanti bisa hadir kembali. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.